Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rio Rioha Sport. Drawing Shopee Cup udah digelar ya di Jakarta, dan ini hasilnya. Dua wakil Indonesia beda grup. Ya iyalah, masa satu grup. Borneo ada di grup A, sementara Persib di grup B. Ya bisa dilihat ya, grup B ini bisa dibilang grup neraka. Gila sih ini. Ini isinya juara liga semua cuy. Cuma Port FC yang runner up liga. JDT juara Malaysia, LCS juara Singapura, Chan FC juara Vietnam, Sphyrien juara Kamboja, Persib juara Indonesia. Tinggal nunggu satu lagi nih jadi jalur playoff nih. Sementara di grup A, Borneo FC ketemu dengan Buriram United, juara Liga Thailand, Ratchaburi peringkat 3 Liga Thailand, Tampines Rover runner up Liga Singapura, Borneo runner up Liga Indonesia, dan tinggal tunggu satu juara Piala Vietnam dan satu dari playoff. Sebelum kami bahas berat apa enggaknya, tahu nggak sih, Shopee Cup ini tuh bukan cuma bukan cuma berat dalam hal pertandingannya, tapi buat Persib dan Borneo juga berat dalam hal lain. Kenapa demikian? Melihat lawan-lawannya di Shopee Cup kali ini, kalau Persib dan Borneo jeblok di Shopee Cup ini, abis Persib dan Borneo sih pasti diejekin oleh seluruh tim di Indonesia ya, seluruh supporter di Indonesia, terutama supporternya Jeruk tuh, dan persnya Melon lah ya. Ya karena kan kita sama-sama tahu LIB kekeh ngedaftarin peringkat 3 dan 4 ini Persija dan juga Persebaya yang masuk ke Shopee Cup. Tapi ternyata AFF-nya tetap nolak, pengennya juara dan runner up. Kalau Persib dan Borneo jeblok di Shopee Cup, pasti ini langsung aja hujatan. Lagian ya serakah pengen ikutan Shopee Cup semegala. Jelas kita mendinganlah yang ikut dari Shopee Cup, kata mereka. Iya, kalian jadi wakil Indonesia di Shopee Cup, nabrak regulasi gitu. Ya inilah kebiasaan di Indonesia, nabrak regulasi. Karena kebiasaan di Indonesia udah nabrak regulasi, terus mau dibawa ke Asia atau ASEAN gitu. Aduh, kapan majunya negara ini kalau kayak gitu? Ya kalau kalian tanya pendapat kami soal pembagian grup ini ya, pendapat kami sama dengan pendapat kalian. Berat, sangat berat. Tapi yang namanya berat itu bukan berarti nggak bisa dihadapin atau dilewatin lu ya. Ya emang berat sih, bukan cuma buat Persib tapi buat Borneo juga berat kalau kita lihat secara ranking liga lo ya. Contoh nih, Borneo di grup A ketemunya Buriram, Ratchaburi, Tampines Rover, wakil Vietnam. Semuanya kan ranking liganya di atas rankingnya Borneo, rankingnya Liga Indonesia. Apalagi Buriram United, langganan ACL 1 lagi. Ya Borneo tinggal berharap yang lolos playoff itu di grup A ini rankingnya lebih rendah di bawah ranking Liga Indonesia. Nah begitu juga dengan Persib nih, JDT, Port FC, LCS, Chan FC, semuanya itu rankingnya di atas Liga Indonesia alias di atas Persib. Cuma Sphyrien yang mungkin peringkat liganya di bawah Liga Indonesia. Jadi emang berat sih buat Persib maupun Borneo FC untuk lihat persaingan di grupnya masing-masing. Tapi kembali lagi kami katakan, yang namanya sebuah kompetisi, yang namanya sebuah turnamen bukan cuma berpatokan dengan yang namanya ranking, bukan berpatokan dengan yang namanya peringkat, bukan yang berpatokan namanya kedalaman skuad, tapi banyak hal. Artinya walaupun kelihatan berat, bukan berarti nggak bisa dilalui. Dan khusus buat Persib Bandung pasti akan lebih berat lagi, karena pasti akan banyak bermunculan L tutorial. Di grup B itu ada yang namanya JDT. Pasti akan banyak postingan cacing L tutorial dah. Persija versus JDT 4-0. Ya udahlah ya, biarkan saja. Emang kayak gitu kan tabiat mereka, karena ya mereka seperti itu nggak ada lagi buat senjata mereka buat nyerang Persib. Nggak ada lagi yang bisa mereka banggain selain selain 11 bintang dan juga rekor ngalahin JDT di 2018. Karena ya kalau mereka mau banggain juara ya sudah susah. Kemarin 3 tahun berturut-turut mereka di urutan 3. Tutorial kok ngalahin JDT. Tutorial itu hat-trick juara. Tutorial itu juara tanpa panggilan mata najwa. Tutorial itu juara tanpa penjara.
Dari Persib Bandung, ya dengekeun heula ku Sararia sok ngarugikeun Persib. Jangan sampai nih ya gara-gara Sararia mabok terus datang ke stadion nyieun rusuh, akhirnya Persib hese ka dituna. Persib itu bakal dapat duit 7 miliar lebih loh kalau bisa ngalahin Manila Tiger di playoff ACL 2. 5,41 miliar itu didapat dari subsidi partisipasi kalau lolos ke ACL 2 ya. Nah 900 juta itu bonus kemenangan. 1 miliar itu uang sebagai tuan rumah. Tapi uang 7 miliar yang udah di depan mata itu bisa lenyap apabila Persib nanti kalah dari Manila Tiger di playoff ACL 2. Kenapa demikian? Karena selain Persib pun mungkin nggak bisa menjamu Manila Tiger di GBLA, Persib pun ngelawan Manila Tiger tanpa penonton. Ini imbas dari kerusuhan lawan Ratchaburi di ACL 2 kemarin. Nah ini pasti di otak orang-orang yang bikin ribut kemarin, mereka mah nggak akan pernah mikir ke situ, nggak bakal mikir nyesel, mikir rugi Persib. Pikirnya gini, alah kajen teuing Persib teu menang duit oge, da Persib mah loba duit. Nah gitu kan mikirna. Ya gitulah kalau tipikal orang-orang yang di otaknya itu cuma dikuasai miras, obat-obatan, pasti yang ada di otaknya cuma ribut, ribut, dan ribut. Padahal bukan cuma masalah duit lo ya kalau Persib gagal di ACL 2, bukan masalah Persib gak dapat pemasukan lo ya, tapi banyak kesana masalah mental deh yang utama. Contoh misalnya kalau Persib gagal lawan Manila Tiger dan gagal masuk ke ACL 2, apa nggak habis tuh supporter Persib diejek sama tetangga, apalagi sama tim cacing dan juga tim bondet. Katanya Asia kok gagal di pintu Asia, dasar badut Asia lu, gitu kan? Nah kalau ada sindiran, ejekan kayak gitu, yang panas siapa? Bukan Boboto, bukan supporter Persib jadi, tapi yang panas adalah orang-orang yang bikin ribut kemarin. Karena di otak mereka, di hati mereka cuma ada keributan dan kebencian. Jadi ya akhirnya apa? Saling ribut lagi. Dan kalau buat kami pribadi bukan cuma masalah Persib atau supporternya diejek kalau gagal ke ACL 2, tapi ada masalah besar lain yang mengintai Persib kalau Persib gagal lolos ke ACL 2. Apa itu? Yakni Persib kemungkinan akan susah jadi juara di Liga, bahkan akan dibikin susah sama pengelola Liga baik itu federasi maupun PT LIB dengan anggapan dasar malu-maluin, masa playoff aja kalah nggak lolos lu, ya udahlah kita bikin susah aja di Liga, habis udah bikin malu kok, nggak ada masukan nih buat kita. Coba kalau nggak percaya lihat aja nanti kalau Persib gagal di ACL 2 nih, pasti akan banyak keputusan-keputusan aneh yang menimpa Persib. Sekarang aja pasti udah banyak kok. Persib lolos ke ACL 2 aja udah banyak keputusan-keputusan aneh, apalagi gagal. PSSI dan LIB pasti mikirnya gini, ngapain juga kita ngolongin tim lu, kan lu udah nggak di ACL 2, nggak ngasilin duit buat kita. Dan amit-amit aja nih ya, kalau sampai ujung-ujungnya gara-gara banyak keputusan-keputusan aneh di Liga, Persib masuk zona degradasi. Apa mau kayak gitu? Makanya orang-orang yang bikin ribut kemarin tuh otaknya nggak mikir sampai ke situ loh. Apalagi Persib kemungkinan menjamu Manila Tiger bukan di GBLA, karena rumput GBLA akan dipugar. Kemungkinan kalau nggak di SJH ya di Arca Manik. Makanya ya ulah nganggap sapele kejadian nu kamari. Jadi jelema mah kudu panjang pikiran. Jadi jelema hirup mah ulah sok sakayang sorangan. Ari diomongan mah ngomongna alas yang awaduk baik ke stadion Taras ya sok-sokan yang ngomentarin Persib. Lah, mendingan yang jarang ke stadion tapi nggak ngerugiin daripada yang stadion ngerugiin dan berbuntut panjang. Hayo siarek naon. Lalu bagaimana dengan rumor transfer Persib yang terbaru? Yang terbaru itu ada Negueba. Udah tahu dong siapa Negueba? Gelandang asal Brazil yang musim lalu jadi lawan Persib di ACL 2 yang main di Ratchaburi FC, yang juga baru aja keluar dari klub Ratchaburi FC. Negueba adalah gelandang asal Brazil 34 tahun 172 cm dengan harga 3,48 miliar rupiah yang musim lalu tampil 28 kali di Liga Thailand, cetak 1 gol dan 11 assist. Nah, Negueba ini kabarnya akan menuju Persib musim depan. Ini mungkin yang dibilang pemain yang bermain di Liga Thailand asal Brazil yang menuju Persib. Tapi nggak tahu ini baru rumor lu ya, benar atau enggaknya ya simpan aja video ini, siapa tahu ya benar kali ya. Yang kedua, Persib kabarnya membidik kiper milik PSIM Jogja Cahya Supriyadi yang musim lalu tampil impresif di PSIM Jogja dengan mencetak 102 penyelamatan.
BTW pemain ini tuh sebenarnya asli Karawang ya. Dulu itu adalah mantan kiper Persija Jakarta. Cuma kalau buat kami pribadi emang agak sulit sih Persib ngedapatin seorang Cahya Supriyadi. Selain kontraknya masih sangat panjang sampai 2028 di PSIM, mungkin akan mikir dua kali ya Cahya Supriyadi ke Persib juga. Kalau di PSIM kan dia jadi kiper utama. Nah kalau di Persib mungkin akan jadi cadangan Teja. Oke lanjut, ini ada rumor katanya Marten Pas akan gabung Persija musim depan. Hal ini tuh berawal usai Marten Pas ini memfollow akun IG-nya Persija. Banyak yang bilang kalau Persija bisa ngedapetin Marten Pas, fix jaminan juara dan udah pasti ngalahin Persib nih, terutama soal tim scouting. Karena kalau Persija bisa ngedapetin Marten Pas, artinya mungkin tim scouting Persija ini lebih unggul dibandingkan tim scoutingnya Persib. Karena kan dulu kita sama-sama tahu ya musim kemarin ya, Marten Pas kan dirumorkan ke Persib tapi gagal didapatkan sama Persib. Oke, ini pendapat kami pribadi lo ya. Pertama, ini tuh kan cuma sebatas rumor lo ya. Marten Pas saat ini tuh diayak jadi kiper utama lo ya, dan mungkin nggak kecil kemungkinan akan out dari Ajax Amsterdam, kecuali Ajax mau ngelepas Pas itu sebagai pinjaman atau dijual. Itu pun dengan harga yang cukup mahal karena kan kontraknya masih panjang tuh di Ajax Amsterdam. Yang kedua, pendapat kami, kalaupun ternyata Marten Pas bergabung ke Persija, kita nggak bisa bilang tim scouting Persija lebih bagus dibandingkan tim scouting Persib. Atau mungkin tim scouting Persib jelek nih, masa ke Persija bisa, ke Persib nggak bisa. Ya meskipun ini juga berpengaruh juga ya, maksud kami gini loh, kecerdikan dan juga kepintaran tim scouting itu memang mempengaruhi bisa atau enggaknya seorang pemain itu bisa direkrut sama klub. Tapi kan di sini kita nggak bisa membandingkan antara tim scouting Persija dengan tim scouting Persib kalau soal Marten Pas. Kenapa demikian? Karena kan kita sama-sama tahu musim lalu pun sebenarnya Marten Pas itu udah setuju untuk ke Persib, tapi klubnya waktu itu Dallas FC yang nggak mau lepas karena mata duitan dan memilih menjual Marten Pas ke Ajax Amsterdam dengan harga 3 kali lipat yang tertera di Transfermarkt. Yang ketiga, harga Marten Pas saat ini adalah 34,76 miliar rupiah. Ketika dibeli Ajax dari Dallas FC, harga Marten Pas itu 26,71 miliar rupiah. Berarti Ajax mengeluarkan duit buat beli Pas itu kan 3 kali lipat, sekitar 60 miliaran. Artinya kalau ada klub yang minat sama Marten Pas, klub itu harus rogoh kocek sekitar 120 miliar lebih. Karena kontrak Marten Pas kan masih lama nih, sampai 2029. Nah permasalahannya adalah uang 120 miliar lebih itu kalau di Liga Indonesia itu cukup nih buat ngebiayain klub satu musim full loh. Jadi intinya kalaupun nanti misalnya beneran Marten Pas ke Persija, ya selain tim scouting Persija yang memang mumpuni jago ngerayu, berarti Persija juga punya duit yang sangat banyak dong. Oke, kita bahas sedikit soal pertandingan FIFA Matchday Indonesia lawan Oman. Kemenangan 3-0 ini pasti akan ada yang bangga banget tuh. Siapa lagi kalau bukan Pak RTCS. 38 tahun loh Indonesia nggak bisa ngalahin Oman. Pasti mereka akan langsung keluar-keluar. Tuh lihat, pelatih pilihan saya bisa kan kalahkan Oman. Usai menang 3-0 atas Oman, Indonesia mendapat poin 6,58 poin dan naik 4 peringkat ke posisi 118 dari posisi 122. Gak banyak yang bisa kami komentari dari jalannya pertandingan kali ini karena ini kan semua FIFA Matchday dan belum ketemu Mozambik juga yang permainannya lebih keras. Secara permainan sih udah lebih bagus ya. Passing-passingnya udah mulai tertata rapi, juga pola permainan susah ditebak juga, cuma mungkin ada kekurangan sedikit di finishing alias ketajaman lini serang aja. Tapi ya kami tahu lah ya, di laga ini pastilah yang akan dihujat tentu saja lah pemain Persib Beckham Putra. Karena ya kita tahu lah dia bagus nggak bagus juga pasti tetap dihujat tuh. Apalagi kemarin lawan Oman juga kurang bagus Beckhamnya, pasti akan banyak dihujat lagi. Cuma ya itu gimana ya, kalau timnas berprestasi itu sekarang tuh kayak apa ya, kayak bimbang, kayak buah si malakama buat kita penonton liga. Kenapa demikian? Kalau misalnya timnas terus berprestasi, otomatis PSSI yang sekarang dipuji-puji dan akan terus bertahan sampai 4 tahun ke depan lagi alias dipilih ulang. Tapi
Artinya apa ya, kita di liga juga akan tetap menyaksikan yang namanya supporter away dilarang, Komdis juga hukuman-hukuman yang aneh-aneh terus yaitu. Tapi kalau timnasnya nggak berprestasi atau jeblok, kita juga sedih. Nah, serba salah juga kan dengan PSSI yang sekarang timnas bagus, mereka makin jumawa, makin ya kita bisa nih bertahan lebih lama lagi di PSSI. Ya ujung-ujungnya kita di liga yang ngap-ngapan, Komdis makin seenaknya, larangan supporter away makin terus ada ya kan. Kalau timnas jeblok, kita juga yang susah, yang juga sedih. Aduh, gimana nih enaknya buat kalian nih?